Shalom adik-adik. Shalom Kak. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Kayaknya kurang semangat ya Kak. Ya, coba sekali lagi ya. Apa kabarnya adik-adik? Dahsyat, luar biasa. Yes. Hari ini kita akan ibadah online lagi. Sebelum kita memulai ibadah, kita satukan hati dan pikiran kita akan saat teduh. Berdoa dimulai. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau angkat pujian. Hari ini kurasa bahagia, tapi sambil berdiri ya, dan semangat. Adik-adik, sekarang kita angkat pujian. Hari ini kurasa bahagia, tapi semuanya bangkit berdiri dan dengan semangat ya. Satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk temannya. Tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku. Tiada yang dapat memisahkan kita. Semuanya sikap berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kau bangunkan jiwaku, bimbing dengan hikmat-Mu, dan nyamakanlah hatiku dengan penghiburan-Mu. Ya, puaskan Tuhanku kehausan jiwaku. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat Tuhan pada minggu ini terambil dari hukum Taurat yang pertama sampai dengan hukum Taurat yang keempat. Titah yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah yang kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Dia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Untuk itu, marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan angkat pujian Ikan Mas Koki sambil berdiri dan pakai gerakan ya. Ikan Mas Koki, ikannya
kita. Hei, satu apa? Satu juga hidup tak menunggu. Dua apa ya? Berikanlah mata dan kakiku. Tiga, kita dalam berdua Tuhan diciptakan untuk memuji Tuhan. Dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku memuji siapa? Memuji Tuhan. Dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku memuji Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu ini terambil dari kitab Mazmur pasal 111 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Kitab Mazmur pasal 111 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Mari kita membacanya secara bergantian. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarang pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya, dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan, segala titahnya teguh. Kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Mari kita bersama-sama. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Sekarang kita akan mengangkat pujian Kau Temanku Ku Temanmu dengan sambil berdiri dan menggerakkan gerakan ya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti yang dengan kopi. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju, Tuhan selalu mendukungmu, mendorong terus maju. Bila kau sedih, ku akan bertahan. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Adik-adik semuanya sikap berdoa. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh
Kudus, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, disalibkan, mati dan dikuburkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. kebangkitan daging dan kehidupan yang kekal. Amin. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian Kusiapkan Hatiku Tuhan sambil sigap berdoa. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan rahmat-Mu Tuhan, Curahkan rahmat-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. firman Tuhan, Tiada dahulu sekarang selamanya tiada berubah. Firman ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabar semuanya? Semuanya dalam keadaan sehat? Puji Tuhan. Adik-adik di sana sehat, kakak di sini juga dalam keadaan sehat. Adik-adik masih di rumah saja nggak sampai hari ini? Iya, jadi kita harus tetap di rumah saja ya adik-adik. Kalau tidak penting-penting, mending tidak usah kemana-mana dulu. Yes, tapi walaupun di rumah saja, kita harus tetap semangat ya adik-adik. Semangat dalam belajar, semangat karena sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, yuk adik-adik kita sama-sama berdoa. Lipat tangan, tutup matanya, ikuti doa kami ya. Bapa yang baik, Bapa yang maha pengasih dan maha penyayang, sebentar Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya ya Tuhan, Kau berkati anak-anak-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 sampai 37. Dari Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 sampai 37. Ini karena terlalu panjang, kakak akan bacakan untuk adik-adik ayat ke-25 sampai ke-27 saja ya adik-adik. Nanti adik-adik baca 25 sampai 37 di rumah aja ya. Nah, orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Nah, adik-adik, di Alkitab ini diceritakan, lebih tepatnya di Lukas 10 ayat 25 sampai 37 ini diceritakan ada seorang hukum Taurat. Dia tuh nanya sama Tuhan Yesus. Dia nanya, katanya, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Terus Tuhan Yesus bilang, yang tadi, kasihilah sesamamu manusia. Lalu kemudian dia bertanya kembali, sesamamu manusia itu siapa Tuhan Yesus? Katanya gitu kan. Nah, untuk melanjutkan cerita yang selanjutnya, kakak akan ceritakan versi cerita bergambar ya adik-adik. Pada suatu hari, ada seorang laki-laki yang hendak pergi dari suatu kota ke kota lain. Nah, sekarang si laki-laki ini mau pergi ke Yerusalem menuju Yeriko. Dia berjalan melewati bukit-bukit karena di jalan dari Yerusalem menuju ke Yeriko itu harus melewati bukit-bukit adik-adik. Dia berjalan sendirian, kemudian dia tiba-tiba dihadang oleh segerombolan perampok adik-adik. Segerombolan perampok ini datang mengganggu jalan si laki-laki ini. Kemudian dia merampok barang-barang dari laki-laki ini. Si laki-laki ini melawan, dia tidak mau memberikan. Karena dia tidak mau memberikan, lalu si gerombolan perampok ini pun melukai si laki-laki ini. Dia dipukuli, dia dihajar segala macam sampai ia tidak bisa bergerak adik-adik. Nah, setelah diambil barang-barangnya, setelah ia dipukuli, kemudian ia ditinggalkan tergeletak di pinggir jalan adik-adik. Lalu gak berapa lama kemudian lewatlah seorang imam adik-adik. Jadi si imam ini mendengar si laki-laki ini merintih kesakitan, kemudian dia minta tolong. Tapi apa yang dilakukan imam ini adik-adik? Imam ini berlalu begitu saja adik-adik, pergi meninggalkan si laki-laki ini. Lalu si laki-laki ini pun kembali kesakitan, sakit. Nah, setelah si imam ini pergi, lewatlah kemudian si orang Lewi. Si orang Lewi ini adalah orang bekerja di tempat ibadah di bait Tuhan juga. Dia itu membantu imam-imam untuk melayani di bait Allah. Tapi apa yang dilakukan orang Lewi ini adik-adik? Orang Lewi ini sama seperti si imam yang tadi lewat. Dia melihat, dia mendengar laki-laki ini minta tolong, tapi apa yang dilakukan? Dia berlalu begitu saja meninggalkan si laki-laki ini. Sedih adik-adik, di mana si laki-laki ini membutuh pertolongan, tapi orang yang lewat tidak mau membantu, tidak mau menolong. Si laki-laki ini pasrah adik-adik, dia bingung, dia mau minta tolong juga tidak ada yang mau membantu, dia pasrah begitu saja. Terus gak berapa lama kemudian ada seorang laki-laki yang menunggangi seekor keledai. Nah,
Dia lewat di hadapan si laki-laki ini. Kemudian diketahui kalau si laki-laki yang menunggangi seekor keledai ini adalah orang Samaria. Adik-adik tahu orang Samaria ini adalah orang yang tidak disukai oleh orang-orang Yahudi. Kenapa adik-adik? Karena apapun yang dilakukan orangnya Samaria ini tidak disukai sama orang Yahudi. Dianggapnya selalu salah. Jadi kalau ada orang Samaria, orang Yahudi tidak suka. Tapi nggak disangka dari 2 orang yang tadi, dari 3 orang yang lewat di hadapannya, ternyata orang Samaria ini yang penuh kasih adik-adik. Ketika ia melihat, ia mendengar si laki-laki ini terluka parah, dia langsung turun. Dia langsung turun dari keledainya. Kemudian ia langsung membasuh luka dari si laki-laki yang terluka parah ini. Dia membasuh, kemudian dia mengobati adik-adik. Dia memberi minum. Nah, ini dia adik-adik. Dia turun dari keledainya. Kemudian, apalagi yang dilakukan si orang Samaria ini adik-adik? Si orang Samaria ini membawa laki-laki itu pergi ke penginapan. Diangkatnya dia si laki-laki ini yang terluka parah ini ke atas keledainya, kemudian dibawa ke sebuah penginapan. Lalu di penginapan dirawatlah si laki-laki ini. Dirawat sampai fajar menyingsing, itu dia bangun, kemudian dia mau lanjutkan lagi perjalanan. Cuman dia bingung untuk merawat si laki-laki yang terluka parah ini. Kemudian ia menitip kepada yang mempunyai penginapan. Dia berikan 2 dinar kepada si yang pemilik penginapan. Dia bilang, ini untuk biaya penginapan dan juga perawatan dari orang-orang yang terluka ini. Tolong dirawat, tolong diobati penyakitnya, luka-lukanya. Lalu apa yang dilakukannya adik-adik? Dia juga bilang kalau misalnya pengobatannya lebih dari 2 dinar ini, dia akan datang kembali untuk membayar, melunasi kekurangannya. Nah, begitu baik ya adik-adik orang Samaria ini kepada si orang yang tadinya gak dikenal sama sekali. Dia hanya lewat, terus dia melihat si laki-laki ini terluka parah, kemudian dia langsung menolong. Jangankan langsung menolong, mengobati luka-lukanya, dia pun sambil merawat, dibawa ke sebuah penginapan. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus mau di sini menyampaikan kepada kita, kalau melalui si orang Samaria ini, kalau kita harus saling mengasihi. Mengasihi bagaimana sih adik-adik? Nah, mengasihi dengan cara yang tadi, itu kita harus saling tolong-menolong sesama manusia. Kita tidak pandang bulu adik-adik. Kita tidak pandang dia teman nakal. Kita tidak pandang dia teman yang suka jahil sama kita. Tapi kalau dia lagi membutuhkan pertolongan kita, kita sebagai anak-anak Tuhan yang disuruh untuk mengasihi sesama, kita harus saling membantu. Tapi lain hal untuk anak-anak yang masih kecil-kecil ya, masih kecil-kecil, masih 03, orang 03. Kalau misalnya melihat orang lain terluka, kita boleh membantu. Tapi sebelumnya kita bilang dulu sama mama sama papa kita, ya adik-adik, untuk membantu bersama-sama. Karena itu adalah orang yang tidak kita kenal. Nah, kita mau belajar mengasihi di sini adik-adik. Kita mau melakukan firman Tuhan. Jangan seperti imam dan orang Lewi tadi. Mereka adalah pekerja-pekerja di bait Tuhan, di bait Allah. Tapi apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah pergi begitu saja. Padahal mereka mendengarkan firman Tuhan. Mereka memberitakan firman Tuhan. Tapi satu kurang mereka. Mereka tidak melakukan firman Tuhan adik-adik. Adik-adik, kita hari ini disuruh belajar dari orang Samaria ini. Kita mau belajar saling mengasihi, saling mau tolong-menolong sesama manusia. Nah, demikian adik-adik firman Tuhan hari ini. Kakak punya tugas untuk kalian, horong 0-3 SD dan pra-remaja. Yang pertama itu adalah 3 SD. Kakak punya sebuah tugas, yaitu membuat
membuat sebuah bentuk hati dari kertas origami. Kita ambil aja ya kertas origaminya. Contohnya seperti ini. Ini kertas origami ya. Kita ambil 3 lembar. Setelah kita ambil, kita bentuk ini menyerupai hati. Nah, kertas 1 kita buat hati yang besar. Ya, origami 1 kita buat hati yang besar. Origami 2 kita buat hati yang sedang. Origami yang ketiga kita buat hati yang kecil. Sama-sama hati, cuman beda bentuk aja ya adik-adik. Setelah itu, setelah kita gunting, setelah dibentuk menjadi hati seperti ini, kita susun adik-adik, kita timpa. Ini yang besar paling atas, yang sedang kedua, yang kecil paling terakhir ya, paling buntut paling belakang. Nah, ini itu kalian lem agar mereka menempel, kalian lem. Kemudian setelah kalian udah lem, kalian ambil secari kertas, sekotak aja, sekotak hati besar ini, kalian tulis dari ayat Lukas 6 ayat 36 yang bunyinya, hendaklah kamu murah hati seperti Bapakmu adalah murah hati. Ini kalian tulis ya, bebas ini mau pakai pensil, mau pakai pulpen ataupun mau pakai spidol. Ini setelah kalian tulis, kalian tempelkan di sini. Kalian tempelkan menggunakan lem ya, lem kertas ya. Kalian sudah lem. Lalu kalian bolongi hati yang besar ini kiri kanan. Kemudian setelah kalian bolongi, kalian beri pita ya adik-adik. Pita apa saja? Misalnya pita ini boleh, ataupun pita yang lainnya juga boleh. Benang juga boleh. Nah, hasilnya seperti ini. Tada! Ini yang udah jadi. Ini versi punya kakak ya. Jadi ada 3 hati, ada ayatnya, ada pitanya. Jadi ini kalian tempel di dinding rumah kalian ataupun kalian gantung di kamar kalian ya adik-adik, supaya kalian ingat terus apa pesan Tuhan hari ini. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ini untuk kreativitas kelas 0 sampai kelas 3 SD ya. Untuk yang kelas 4 sampai pra-remaja, kakak punya tugas yang lain, yaitu menghafal ayat dari Lukas 10 ayat yang ke-27. Nah, itu dihafalkan, kemudian kalian rekam video. Kalau sudah kalian kirimkan kepada guru-guru sekolah. Nah, demikian firman Tuhan hari ini. Yuk kita mau tutup ibadah kita. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Bapak yang baik, Bapak yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, terima kasih ya Tuhan atas firman yang sangat indah ya Tuhan, yang mau Kau sampaikan ya Tuhan melalui hamba ya Bapak. Kiranya Kau berkati anak-anak-Mu ya Tuhan, dari rumah ya Bapak. Kiranya Kau berkati mereka dalam persekolahan mereka ya Tuhan, dalam keluarga mereka ya Tuhan, dalam segala sesuatunya hamba serahkan mereka ya Tuhan hanya kepada-Mu ya Bapak. Kiranya Kau berkati ya Tuhan orang tua mereka ya Tuhan, berikan orang tua mereka selalu kesehatan, berikan selalu lancar rezekinya ya Bapak. Terima kasih Bapak, di atas dari segala itu kiranya Kau berkati ya Tuhan, ampuni segala dosa-dosa kami baik yang disengaja atau tidak disengaja ya Bapak, terhadap kami sesama, terlebih terhadap-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Putra-Mu yang kudus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Nah adik-adik, selamat hari Minggu, semoga kita selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Sama kita mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian di sana ada ungguan Tuhan. Sana
Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan kita. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Terima kasih adik-adik telah mengikuti ibadah hari ini. Jangan lupa minggu depan kita ibadah online lagi ya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.